Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah rasa syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian, memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih memiliki kekuatan, keimanan, keislaman, dan agama Islam yang kita pegang ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut beliau, termasuk jamaah Jumat yang ada di masjid ini pada hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi hal-hal yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat dan kita laksanakan ketakwaan ini secara haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali
kita diperlihatkan adanya gangguan-gangguan alam, adanya bencana di muka bumi ini, terjadi longsor, terjadi kekeringan, terjadi banjir, dan beberapa hal yang merupakan bagian dari rusaknya lingkungan, yang barangkali rusaknya lingkungan ini juga disebabkan oleh ulah manusia, sehingga terjadi banjir, terjadi longsor, dan perubahan iklim yang kurang menguntungkan bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam pun harus menjauhkan diri dari perilaku yang bisa merusak lingkungan hidup ini, karena Allah memerintahkan kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, sebab dampak dari kerusakan itu tidak saja menimpa pada mereka yang melakukan pengerusakan, yang melakukan kemaksiatan, tapi dampak dari kerusakan ini juga menimpa kepada orang-orang yang lain yang tidak bersalah. Sehubungan dengan ini Allah menyampaikan firman-Nya, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin rahimakumullah, selain kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang membawa kerusakan bagi kepentingan umum di muka bumi ini, maka setiap muslim hendaknya menghindarkan diri dari perbuatan yang digolongkan sebagai perusak agama, agar kita tetap memperkuat agama, menegakkan agama yang kita peluk ini, dan tidak melakukan pengerusakan terhadap agama itu. Tuduhan pelaku perusak agama ini oleh Rasulullah dialamatkan kepada 3 kelompok manusia atau 3 macam manusia. Rasulullah bersabda, ada 3 macam orang yang menjadi bencana terhadap agama. Yang pertama, orang yang pintar tetapi jahat. Yang kedua, penguasa atau pemimpin yang zalim. Yang ketiga, orang yang suka berijtihad atau orang yang suka berfatwa tetapi tidak kompeten atau orang tersebut bodoh. Yang pertama, sebagai pengrusak agama ini adalah orang yang berilmu atau orang yang pintar tetapi mereka jahat. Orang tersebut pandai, berilmu tinggi tetapi jahat, sehingga kepandaiannya itu mengabdi pada kejahatan-kejahatannya. Dan di mana di mata masyarakat kejahatan mereka itu tidak terlihat sebagai orang jahat karena saking pinternya melakukan kejahatan itu. Dengan realita itu, maka tidak heran kalau Rasulullah mengkategorikan orang-orang berilmu, orang-orang yang pintar tetapi jahat itu sebagai perusak agama. Sebab orang tersebut sesungguhnya tahu betul batas-batas antara yang baik dengan yang buruk. Mereka tahu betul batas-batas antara yang diperintahkan dengan apa yang dilarang. Mereka tahu betul mana hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan yang mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka masih mau melakukan kejahatan-kejahatan karena nafsunya. Hadirin, dilihat dari sudut pendidikan kemasyarakatan, perbuatan orang yang pintar yang mengerjakan kejahatan, melakukan kemaksiatan itu dikategorikan sebagai tongkat yang membawa rebah, atau menjadi contoh yang buruk, yang mestinya orang pandai itu memberikan contoh kebaikan, tapi ini justru memberikan contoh yang buruk, maka merupakan tongkat yang membawa rebah. Padahal mestinya dia ini menjadi teladan yang baik. Dalam kehidupan di akhirat mereka, orang-orang yang jahat ini akan mendapatkan siksa di dalam neraka.
sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat benar-benar berada dalam neraka. Fa innal fujaro lafi jahim. Hadirin, yang kedua sebagai perusak agama itu pemimpin yang zalim, yaitu penguasa yang tidak adil. Kekuasaannya dimanfaatkan untuk melayani nafsunya dan cenderung mengejar kepentingan dirinya, mengejar kepentingan atau keinginan kelompoknya. Dan mereka cenderung melahirkan kerugian bagi masyarakat luas karena cenderung menguntungkan diri sendiri dan kelompok. Abu A'la ini memberikan definisi orang yang zalim ini sebagai perkosaan terhadap hak dan kewajiban. Perkosaan terhadap hak dan kewajiban. Setiap pemimpin atau setiap penguasa dan sejenisnya ini sebetulnya memikul amanah yang bersumber dari kepercayaan orang banyak atau kepercayaan rakyat. Salah satu amanat tersebut adalah berlaku adil dalam segala tindakan dan segala perbuatan pemimpin tersebut, sehingga tidak ada orang yang merasa dianiaya, tidak ada orang yang merasa dirugikan. Setiap jiwa yang demikian adil ini bukan saja melahirkan partisipasi dalam segala bidang, tetapi juga akan menumbuhkan kecintaan dan menjauhkan segala kebencian. Rasulullah telah memberikan pegangan bagi para pemimpin atau para penguasa, sebagaimana sabda beliau, pemimpin yang paling baik adalah yang mencintai rakyatnya dan rakyat cinta kepadanya, yang mendengarkan keinginan rakyatnya dan rakyatnya mendengar ajakan-ajakannya. Adapun pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang benci pada rakyatnya dan rakyat pun benci kepadanya, yang mengutuk rakyatnya dan rakyat pun mengutuk kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga sebagai sosok perusak agama ini adalah mujahid yang tidak kompeten, orang yang suka berijtihad, suka berfatwa tapi tidak kompeten. Dia berijtihad tetapi sebenarnya dia tidak mempunyai ilmu untuk melakukan itu. Agama Islam memperkenankan kepada para ulama untuk melakukan ijtihad terhadap sesuatu hukum yang belum ditemukan ketentuan status hukumnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam nas belum ditemukan, maka ulama boleh menyampaikan ijtihad, memberikan fatwa atas suatu hukum. Tetapi untuk melakukan ijtihad ini diperlukan adanya ketentuan-ketentuan. Jika ijtihad itu dilakukan oleh orang yang tidak kompeten, orang yang bodoh, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi penjungkir balikan hukum yang pada gilirannya akan memunculkan kekacauan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Memang sesuatu urusan yang ditangani oleh orang yang tidak kompeten di bidang tersebut atau orang yang tidak ahli di bidang itu, maka diperingatkan oleh Rasulullah, tunggu saja kehancurannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhirisa." Apabila suatu pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Demikian itulah hadirin sekalian sinyalemen Rasulullah tentang 3 macam orang yang menjadi perusak agama. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini tetap berhati-hati, tidak melibatkan diri dalam hal yang dikategorikan perusak lingkungan karena itu dilarang, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai perusak agama di dalam kompetensi kita sebagai apapun. Dan semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
سيدنا محمد Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adilla sirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.